Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Reza Afratjana NM 3191066 dan rekan saya Sista Susanti dengan NPM 3191160. Metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Seseorang guru harus mengetahui berbagai metode dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seseorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Lanjut, Man. Kemudian syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran yaitu 1. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang terakhir yaitu metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian klasifikasi metode pembelajaran. Metode digunakan oleh seorang pendidik untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang terpenting dalam metode ialah tujuan belajar yang ingin dicapai. Penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu 1, menggunakan metode pembelajaran Al-Quran hadis. Agar seorang pendidik mampu menyampaikan materi secara jelas kepada peserta didik, maka diperlukan metode dalam menyampaikan materi tersebut. Di antara metode yang tepat untuk menyampaikan materi Al-Quran hadis adalah 1. Metode ceramah. Al-Abrashi menyebut metode ini dengan Al-Thariqah Al-Ikhbariyah, yaitu metode penyampaian informasi. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, ceramah ialah metode mengajar dalam bentuk penuturan bahan pelajaran secara lisan. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, metode ceramah paling populer di kalangan guru, khususnya terutama guru agama ya.
metode yang rata-rata digunakan yaitu metode ceramah. Sebelum metode lain yang dipakai untuk mengajar, metode ceramah yang paling dulu memang digunakan. Lanjut, Man. Kemudian yang kedua yaitu metode hafalan. Metode hafalan adalah metode di mana peserta didik menggunakan daya ingatnya untuk mempelajari sesuatu dan dapat diingat dalam jangka yang panjang. Adapun fungsi dari metode ini adalah satu, untuk melatih ketangkasan daya ingat siswa, dua, sebagai pembelajaran pada materi hadis maupun dalil Al-Quran yang terdapat pada materi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis. Pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide atau pendapat yang dilakukan orang-orang dalam satu kelompok atau untuk memperoleh suatu kebenaran. Lanjut aja, Man. Kemudian ketetapan penggunaan metode mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu satu, tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini hendaknya dijadikan tumpuan perhatian karena akan memberi arah dalam memperhitungkan efektivitas suatu metode. Yang kedua yaitu keadaan belajar. Metode mengajar merupakan alat untuk menggerakkan pelajar agar dapat mempelajari bahan pelajaran. Seorang pendidik dapat menggerakkan pelajar jika metode mengajar yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan belajar. Dengan tingkat perkembangan pelajar, maaf. Yang ketiga yaitu bahan pengajaran. Pendidik hendaknya mampu menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsur-unsur secara rinci. Selanjutnya yaitu situasi belajar mengajar. Pengertian situasi belajar mencakup suasana dan keadaan kelas-kelas yang berdekatan, yang mungkin mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Keadaan siswa masih semangat atau sudah lelah, keadaan cuaca, dan sebagainya. Selanjutnya, Siska Susanti. Oke, baik. Dikasihnya lumayan dah. Saldi. Oke, terima kasih Eza. Bismillahirrahmanirrahim. Selain beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan penggunaan metode belajar menurut Syaiful Bahri di Jamarah dan Aswan Zain, metode pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, satu, alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lain. Tidak ada satupun kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan metode pembelajaran. Ini berarti fungsi metode pembelajaran sebagai alat alat motivasi ekstrinsik dengan menempatkan guru sebagai motivatornya. Motivasi ekstrinsik adalah pembelajaran metode ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Metode pembelajaran berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Daya serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap peserta didik terhadap bahan pembelajaran yang diberikan guru. Perbedaan daya serap peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang tepat.
dan metode merupakan salah satu solusinya. Bagi sekelompok peserta didik, boleh jadi mudah menyerap bahan pembelajaran bila guru menggunakan metode tanya jawab. Tapi bagi sekelompok peserta didik yang lain, disinilah letak fungsi metode pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pedoman yang memberi arah kemana kegiatan pembelajaran akan dibawa. Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak akan pernah tercapai selama selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satu komponen tersebut adalah metode. Fungsi metode pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang mau nanya, dipersilakan. Terima kasih. Boleh bertanya? Nggak boleh, Bang Ilyas. Sangat diperbolehkan Bang Ilyas. Silakan, silakan. Boleh Bang Ilyas. Halo? Terdengar suara? Iya, Loha. Ya, gini. Ini kan metode PAI. Yang ditujukan bahwa segala sesuatu harus berlatar belakang dengan Al-Quran dan hadis ya. Bang Ilyas, maaf suaranya jauh. Cukup kamu yang jauh, suaranya jangan. Iya. Oh iya, siap. Terdengar suaranya? Masih kurang dekat. Terdengar suara saya? Terdengar? Iya, Nah. iya. Ya, jelas. Ada yang bisa kami bantu? Gini namanya metode PAI. Tadi kan dijelaskan bahwa latar belakangnya kan Al-Quran dan hadis ya. Nah, kita sudah belajar yang kemarin-kemarin tuh tentang apa namanya metode yang digunakan, ada metode tentang kias segala macam. Nah, kalau kenapa sih gitu maksudnya yang tadi dibahas, kenapa khusus metode PAI ini dasarnya tadi yang dijelaskan Al-Quran dan hal hadis gitu. Kenapa nggak memakai sumber yang dari kias, dari metode kias gitu, dihubungkan metode ini. Tuh. Yang tadi kan dibahas kan, kenapa gitu. Khusus PAI ini, kenapa sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kemarin kita sudah ngebahas gitu, masuk kias, ada metode tentang yang lainnya gitu kan. Iya, saya juga masih mikir kenapa metode Al-Quran dan As-Sunnah gitu, hubungannya dengan metode-metode lain apakah nggak ada gitu kan, jadi bahan pertanyaan kan. Tadi latar belakangnya Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa metode yang lain tidak dibahas gitu, tidak dijelaskan gitu. Di situ kan contoh menafsirkan Al-Quran, kalau pasti ada kias contoh gitu kan, apakah sudah include gitu di dalamnya, itu saja. Terima kasih. Maksudnya
kenapa cuman ada metode Al-Quran dan hadis dan kenapa nggak ada metode Iya. pembelajaran yang lain gitu? Iya, begitu. Oh gitu. Oke Bang Ilyas. Iya. Takutnya itu Ya, doang muter-muter aku kenapa? nggak ngerti. Oh, Awas, iya gitu. pusing, awas, jangan muter-muter. Ngode aja, ngode. Jalannya Terus gitu. Kalau saya dengar Al-Quran, anak hadis. Berarti kan cuma dua sumber itu gitu kan metodenya. Apa khusus? Sedangkan banyak metode pembelajaran yang lain gitu. Kenapa cuma Al-Quran dan hadis doang di metode pembelajaran PAI ini gitu? Iya. Oh, oke, siap. Bisa metodenya pakai manhaj ulama seperti apa? Iya. Iya Bang Ilyas. Aduh Bang Ilyas Muter-muter. belum ngopi ya? Ngopi aja yuk. Oh. Gitu aja dulu. Direkam oke. Oke Pertanyaan. Bang Ilyas, makasih. Iya, gitu. Ya. Bentar ya, kita cari. Silakan, kalau ada yang mau menjawab, mungkin Chandra. Kayaknya HP aku udah penuh deh. Kita cari jawaban bukan option malah option. Lagi nyari jawaban ini. Cuma diketik aja mengilat pertanyaannya biar jelas gitu biar kita nggak putih. Kan ada tukang terjemah, Chandra. Ini nggak muter-muter, cuman pakai. Kenapa pakai metode? Kenapa latar dia bukan latar belakangnya? Kenapa? Cuma pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Kan ada metode-metode yang lainnya. Kurang jelas suara Bang Ilyas. Ya, pakai metode latar belakangnya Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Untuk metode PAI ini, kenapa tidak nggak pakai kias gitu kan? Gitu. Apakah udah include, udah masuk metode PAI itu masuk semuanya secara umum memakai metode Al-Quran dan Al-Hadis? Bisa mengerti pertanyaannya? Halo? Ya, sedikit menjawab pertanyaan Bang Ilyas. Boleh. Jadi kenapa latar belakangnya tuh Al-Quran dan hadis itu karena dasar daripada pembelajaran Al-Quran itu emang pedomannya sama di pedomannya tuh Al-Quran gitu Bang Ilyas. Sedangkan kalau ijma, qiyas, terus kayak kitab-kitab itu emang mengambil dasarnya itu dari Al-Quran gitu. Kalau misalkan boleh itu jadi latar belakang, cuma yang paling dasar kayak pondasi utamanya itu Al-Quran dan As-Sunnah tadi dan hadis gitu Bang Ilyas. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat lain, silakan. Maaf, saya belum dapat poinnya benar. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi untuk pertanyaannya gitu. Maaf sebelumnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau. Bukan jawabannya yang. Kalau aneh sih tadi nangkepnya Bang Ilyas tuh kenapa metode PAI itu menggunakan metode Al-Quran dan hadis. Kenapa tidak menggunakan kias atau lain sebagainya? Apakah metode Al-Quran hadis itu sudah include atau bagaimana? Gitu kalau nggak salah. Iya gitu, Saudara Chandra, penerjemah yang baik. Kalau yang saya pahami pembahasan kemarin seputar metode kias itu kan lebih kepada yang disampaikan Pak
Ishak Serozi ya. Lebih Kita kepada absen di keberapa sih? 10 apa 11 sih? 20 kok. Hah? 20. Perasaan udah lama banget kagak kelar-kelar ya kuliah. Empo nih parah nih. Nyinyirin. Tapi itu Apaan sih, Chan, Chan? Pak beliau belum ada konfirmasi apa-apa. Belum, checklist 1. Mau ditelepon aja atau dimin aja. Jadi min aja. Sebagai mahasiswa yang normal, gak usah ditelepon. Gue sestar Chan, nggak normal Chan. Gimana dong Chan? Aduh. Gue sestar Chan. Tapi kalau imannya lagi kuat, ditelepon aja, Man. Mungkin dia lupa. Mungkin lagi sibuk. Mau gimana nih? Mau saya telepon? Coba ya. Bismillah. Yang penting kita coba, kalau nggak diangkat, yang penting udah kenapa kok nggak diinfoin? Kita udah telepon, jadi udah punya dalil. Oke. Saya udah telepon tapi nggak diangkat. Yang penting kita udah punya nian. Baru sekali tapi. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha. Nggak dapat enggaknya ya udah. Hatinya ketahuan nih, bisa baca hatinya saya. Boleh. Tadi pertanyaan Bang Ilyas ya. Kayaknya untuk yang metode kias, kalau saya sih memahaminya yang kemarin pembahasan dari yang Pak Ishak sudah sampaikan juga ya. Kayak lebih kepada materi kias ya. Karena metode kias itu kan dapat diterapkan yang kemarin beliau bilang di tingkat aliyah. Nah itu biasanya di aliyah juga diajarkan tentang ilmu usul fiqh, diantaranya ada kias gitu. Mungkin lebih kepada materi kali ya. Kayak seperti tadi Al-Quran dan hadis, mungkin lebih kepada landasan gitu. Kalau secara umum kan metode itu ya mungkin metode ceramah, diskusi, metode ceramah plus, atau mungkin tadi ada metode hafalan gitu. Mungkin agak, kalau saya pribadi agak rancu gitu kalau memang sekiranya metode Al-Quran, metode hadis gitu. Mungkin lebih menjadi landasan kali ya, landasan dalam pengembangan proses pembelajarannya bersumber dari Al-Quran, hadis, gitu. Ijma maupun kias. Gitu. Mungkin seperti itu kalau pemahaman saya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh disanggah. Kayak dari kemarin-kemarin materinya itu lagi. Nah, dia metode ceramah gitu lagi. Kayak ketemu itu lagi gitu. Mungkin sambungan kali, Chan. Sambungan. Itu makalah lu judulnya apa tadi? Klasifikasi apa tadi? Klasifikasi apa? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain boleh ditambahkan dari pertanyaan atau mungkin tambah pertanyaan ya sambil nunggu Pak dosen. Sharing aja gitu. Nanti kalau memang pertanyaan jawabnya bareng-bareng nggak apa-apa. Apa-apa. Boleh sambil. Teman-teman, mana ini yang off cam nih, on cam enggak? Baik, saya absen ya, yang nggak on cam. Saya ngegantiin dosen nih, saya PJ. Baik Pak Chandra. Ini baru gantiin dosen Bu Popi dia mah. Diskusi, silakan langsung presentasi saja. Insya Allah saya masuknya lagi kurang fit. Oh, ya. Apa-apa ya.
Berarti ini aja, kalau emang antum kurang fit, gak apa-apa Ustaz, kita juga udah diskusi gitu aja. Wah. Ya silakan, mungkin ada yang mau membicarakan, mungkin ada yang mau mencetus metode baru dalam proses pembelajaran. Silakan, punya inian, punya prinsip baru dalam menerapkan pengajaran atau cerita, mau curhat silakan. Iya Po, mau curhat Po. Mungkin coba dikembangkan mungkin kali apa metode yang benar-benar menarik gitu untuk apa untuk mata pelajaran PAI itu sendiri kan. Mungkin bisa ada yang sharing kan selama ini kan kayak apa ya kayak gitu aja gitu paling ya maksudnya ke ekstrakurikuler paling kan keluar kayak apa kalau di pesantrenannya namanya mukoyam tahu nggak mukoyam jadi kayak mukoyam itu ya belajar sama alam. Ada mata pelajaran khusus gitu, Chan, namanya Mukoyam, atau mungkin Jadi kayak apa ya? Iya mungkin setiap semester apa setiap kali setahun. Jadi kayak semacam jalan-jalan lah gitu. Oh iya, rihla ilmiah. Namun di ya. Kalau saya dibilangnya rihla ilmiah, ada tiap tahun. Jadi kayak di tempat-tempat alam gitu. Kayak gitu sih asik cuman kalau sekali setahun kan banget. Sebenarnya kalau yang saya pahami sih Chan, kalau pelajaran PAI itu kan banyak ya, khususnya kalau di bawah Kemenak tuh kayak fikih, akidah, Al-Quran, hadis. Itu kan tujuan utama puncaknya kan beda-beda ya. Kalau fikih diharapkan nanti di praktek ibadahnya gitu. Nah maka proses atau cara pendidik untuk mengajarkan itu tentunya metodenya juga berbeda. Itu lebih mungkin ke demonstrasi apa pendidik menggerakkan apa nih kemampuannya di apa gitu pergerakannya atau mungkin peserta didik yang dipanggil itu kan salah satu langkah mulai disesuaikan dengan tujuannya gitu. Nah kalau mungkin kalau akidah dia kan lebih ke hampir sama ya sama fikih tapi dia lebih ke sikap mungkin itu bisa juga pakai metode demonstrasi. Kalau jadi menyesuaikan sih hampir semua mata pelajaran kan pasti menyesuaikan dari tujuan karena tujuan kan nanti yang bakal menentukan prosesnya ntar kemana gitu. Makanya kenapa perencanaan itu ada yang namanya 8 komponen itu ada proses pembelajaran yang mana perencanaan di awal, kemudian sama tujuan itu harus ada di awal. Karena nantinya kan ketika di proses itu bakal menentukan kalau tujuannya jelas. Kalau kata Pak Dinil, tujuan yang jelas itu udah 50% dalam kesuksesan pembelajaran gitu. Makanya harus disesuaikan nanti prosesnya. Kalau metode sih nggak ada yang terbaik ya. Karena kan kondisi anak-anak berubah-ubah. Ada kadang-kadang lagi seneng enak, kalau nggak seneng ya ngakal-ngakalin lah, kayak gimana. Kan sifat orang bisa berubah-ubah. Kadang dia baik, ntar dia bisa jahat sorenya. Itu masih Siska kayak gitu mah. Tapi biasanya kalau orang udah baik, sikapnya kemana-mana baik sih, sis. Kecuali baiknya yang dibuat-buat, sis. Pencitraan, tuh, yang pencitraan. Nggak pengen kelihatan jahat, makanya dibuat gitu. Tapi ada nggak sekolah umum gitu yang tapi nilai PAI itu lebih tinggi? Pernah dengar nggak maksudnya apa? Ada emang sekolah umum tapi agamanya ini. Kalau secara general mah, secara umum juga ya di sekolah umum, secara umum, secara general kemungkinan beda-beda ya. Maksudnya mungkin secara parsial bagian ada gitu yang mungkin
1, 2 orang karena biasanya, keluarganya memang, eee, pembinaan orang tua dalam segi keagamaan sudah bagus. Jadi walaupun dia Maksudnya basicnya di sekolahnya gitu. Sekolahnya itu kan kalau di umum mah pelajaran PAI itu cuma satu ya. Cuma satu 3 doang biasanya PAI gitu. 2 kali 45 menit atau 3 kali 45 menit. Ya maksudnya nggak ada sidang, nggak ada video gitu kan. Pokoknya PAI aja gitu kan. Nah maksudnya apa ada nggak gitu sekolah yang menunjukkan dengan yang seperti itu gitu apa satu mata pelajaran tapi menggambarkan siswanya ini taat beragama gitu. Maksudnya, yang menunjukkan ciri-ciri agama Islam. Sudah ada nggak? Ada pernah dengar atau emang tahu sekolah di mana gitu? Ya belum ada kali ya. Belum pernah dengar juga sih Pak. Kalau saya belum tahu sih. Tapi Apanya yang belum ada? Ya yang tadi bilang maksudnya sekolah umum tapi sekolah umum yang menggambarkan siswa-siswanya itu mencerminkan nilai-nilai agama Islam lah. Walaupun Nggak sekolah itu semua. kan apa mata pelajaran PAI itu kan cuma satu gitu ya 2 kali 45 menit. Ada nggak sekolah? Berarti kan kalau misalnya ada berarti kan ada sesuatu yang lebih gitu di sekolah itu. tapi biasanya itu, yang sifatnya boarding school kali, Chan. Mungkin tapi tetap, mungkin sekolah umum karena teman saya salah satunya juga sekolah umum, tapi dia boarding school, ya pembiasaannya, ya pembiasaan agamis gitu, di luar jam pembelajaran gitu. Jadi walaupun umumnya bagus, namun di sisi lain, keagamaannya juga bahkan bisa lebih tinggi gitu. Itu ada di daerah Sukabumi, teman saya dia kalau belajar tuh, unik ya matematika nih, ya. Satu dijelasin, kan berkembang ya, itu dia bisa pakai rumus beda-beda gitu. Bahkan sekarang alhamdulillah orangnya udah belajar di Turki di jurusan matematika kalau nggak salah. Itu emang basic-nya di situ. Tapi keagamaannya juga melekat. Menurut saya ada, cuman karena kita nggak tahu aja gitu. Biasanya itu lebih ke boarding school sih. Jenis pesantren sama aja. Tapi dia lebih belajarnya di umum, kemudian pembiasaannya baru. Lebihnya nggak tahu. Karena kan kayak gitu kan pasti, tergantung pembinaan orang tua ya. Orang tua di rumah itu mempengaruhi ya, dasarnya, basic. Mungkin dari teman-teman yang lain nih karena nggak ada pembahasan kita curhat aja mungkin, saling melengkapi. Gimana untuk, tugas-tugasnya udah pada kelar ya? Resum, buat instrumen, bikin SWOT. Tapi mudah-mudahan nih semester 5 kalau memang sekiranya udah lewat, nanti semester 6 kan kita lebih dikit. Semester 6 nanti SKS kita lebih dikit. Tapi bebannya lebih berat. Tapi kayaknya dia 21 SKS, Chan. 20 atau 21 SKS. Kalau sekarang kita berapa ya? Kita 24 saat ini. Jadi lumayan berasa kan. Tapi kayaknya untuk di semester 6, 21-an, kalau nggak 22, kalau nggak 20. Tapi kan berubah-ubah terus kan. Karena kan kita mainnya di paket, jadi udah kayak gitu. Enggak, kayak apa? Kayak di semester kemarin nggak ada pelajaran ini, jadi semester ini ada pelajaran. Sirai, Berubah gitu. Sirai ada nggak ya? Ada. Terima kasih, udah sampai nih baru nih. Ya sama-sama kok. Alhamdulillah kalau udah sampai. Baru dianterin tuh. Nggak jadi pakai jasa gua. Mahalan Udah motor buka nih. jasa pengantar nih. Tapi ini apa namanya? Nanti di semester 6 kemungkinan teman-teman kan pilihan kita tuh public speaking ya.
public speaking sama retorika dakwah. Oh, Tapi ada dua mata kuliah pilihannya, ada dua. oh iya, public speaking sama bahasa Mandarin. Ya. Nah, kemungkinan nanti itu mah pilihan masing-masing dah. Tapi tetap satu kan maksudnya? Tetap satu, mata tetap kuliah. satu. Nah, kalau dari semester kemarin tuh mereka ngambil kelas Mandarin karena dosen sebelumnya di kelas public speaking tuh yang katanya itu kan danger gitu. Yang katanya salah dikit ini. Nah, makanya tuh yang tahun kemarin, yang sekarang semester 7 itu mereka ambil di Mandarin karena menghindari itu. Tuh. Nah, cuman ternyata diganti kan sekarang udah Miss Yuli gitu. Nah, mungkin kalau memang sekiranya itu kembali lagi ke teman-teman atau mungkin mau tetap di Mandarin atau di public speaking. Cuman kalau memang kebutuhan saat ini kan beretorika, bernarasi di depan publik kan penting gitu. Bahasa sih juga penting. Lebih dua-duanya juga penting. Gimana teman-teman? Aduh, teman-temanku ini banyak sekali, tapi tidak menunjukkan wajahnya. Itu salah satu kekurangan Zoom kayak kok ya. Itu agak cocok buat di SWOT gitu. Chan, boleh Chan? Nanti ajuin ke ini enggak? Ke pihak Nih, Zoom. Nih, ada Slot dari Zoom ya kan. Semenjak ada Zoom, teman-temanku tidak pada aktif. Astagfirullah. Nanti di Zoom-nya jadi ada itu, Chan, aplikasi non kameranya dihilangin. Enggak pendeteksi lagi ngapain gitu ya kan, yang megang Zoom-nya kan ketahuan kan. Gimana nih? Tanyain ke Ustadznya aja ya. Ustadz, diskusi udah selesai, mau bagaimana gitu ya. boleh, boleh. Kira-kira kelas ini ngambil Mandarin apa public speaking? Wah, saya kembalikan ke ke umat. Ya harus di framing juga. Iya. Kan sekarang ada yang mungkin masih bimbang gitu karena dua-duanya penting gitu kan. Tapi ini mau nanya kok, untuk saat ini tuh pentingnya bahasa Mandarin tuh apa sih, Kak? Nah, Ini belum nemu Kalau nih. kalau paling kepentingannya sih kalau dari sisi politik sih ya. Kalau di sisi politiknya penting karena dominasi Cina itu udah kalau dari sisi politik udah nggak bisa dibendung. Amerika aja tinggal nunggu kolapsnya doang. Gitu. Jadi kemungkinan penting gitu. Kita menguasai bahasa Mandarin. Mandarin itu sejenis satu rumpun dengan Cina bukan? Iya. Tapi kan kalau Mandarin itu ada, setahu saya itu ada 3 tingkatan ya, ada katagana apa gitu ya. Oh itu Jepang. Itu Jepang. Jepang. Tapi kalau yang pernah saya tanya sih ke kakak-kakak kelas, emang masih masih awal gitu, kayak nama saya, kemudian jurusan saya. Karena saya Iya. pernah melihat di soal-soal beliau ketika saya artiin seperti itu gitu. Itu nggak tahu tapi belajarnya seperti apa gitu. Kalau belajarnya segitu aja kan kayaknya sia-sia ya. Maksudnya udah kita belajarnya yang kalau misalnya tadi ya cuma bahasa-bahasa pasif kan gitu istilahnya. Kalau English kan English pasif mungkin ya. Hanya sekedar say hello, nanya apa hal-hal yang sifatnya umum gitu kan. Itu kalau ngambil itu kayaknya sayang sih. Ntarnya juga nggak kepake kan gitu. Tapi kalau nggak tahu nanti kalau public speaking. Saya kalau
bahasa Mandarin itu gimana ya? Dibilang rumit sekali juga enggak gitu ya. Tapi kalau nanti di tulisan, nah itu perlu hafalan yang kuat itu buat hafalin tulisan. Jadi ada tulisan itu ada mulai dari berapa goresan gitu. Itu kita harus hafal tuh. Ada yang 1 goresan, 2 goresan, 3 goresan gitu. Terus kemudian ada karakter-karakter tersendiri. Itu nanti jadi kadang-kadang nanti karakter itu jadi untuk misalnya Cungkwa gitu kan. Cungkwa itu kan artinya sebenarnya negara tengah artinya. Cung itu di tengah gitu. Tapi kalau di depannya ntar dikasih karakter, itu cung itu artinya nanti jadi jam gitu. Padahal ngomongnya sama, cung, bisa, cung gitu. Kalau nggak ada karakternya, itu artinya di tengah. Itu biasanya tanda apa? Mana ya? Misalnya gini. Nah, ini cung nih. Tulisan yang ini. Ada mana? Nah, itu kan cung. Itu artinya di tengah gitu. Tapi ntar kalau di depannya kalau ada karakternya apa ya? Itu saya agak lupa. Tapi kalau di apa dalam bahasa ininya nanti kalau kita klik di keyboard itu dalam bahasa Hanyu Pinyin itu ini tulisannya jadi ZHONG. Nah, padahal apa ZHONG ini mana? Nah, itu bacanya cung gitu. Nah, itu kalau kita belajar itu kayaknya nggak ada apa efek buat kitanya kayaknya nggak ada gitu. Paling ya mungkin dari segi nilai aja mungkin, wah nilainya mungkin ya dikasih gitu. Nih, saya tampilkan salah satu soal UAS semester kemarin. 6. Apa tuh? Hanyu Woman Pinyin. nih kayaknya nih ya. Woman kalau nomor 4 saya kira-kira 我是 ini 大学 apa ya? 大学 artinya itu saya adalah mahasiswa Indonesia, mahasiswa Indonesia kira-kira gitu. Universitas Indonesia gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia. 我们 Nah, itu saya kadang ngapalinnya aja nggak apa tuh yang huruf ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf ketujuhnya saya nggak tahu tuh apa tuh. Ke 8 ke 9 tuh Xieseng. Xieseng itu pelajar. Nah, itu salah satu gambaran soal UAS. Kalau yang soal UTS kalau nggak salah sih masih seputar, coba saya cari berkasnya adanya. Kayak nama Tapi saya. kalau cuma belajar gitu kan efek buat apa ilmu buat kitanya kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu. Iya. Iya. Pak Ishak udah bergabung nih. Mungkin bisa beliau masih mau bergabung nih. Chandra, halo.
Mungkin boleh disampaikan kesimpulannya dari saudari Siska dan Reza untuk pembahasan klasifikasi dan fungsi pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Warahmatullahi memang wabarakatuh. Aduh, apa nih jadi pakai itu ya? Ke HP saya nih. Ayo. Ya, Iya, sudah Ustaz. sudah sampai di mana? Pak Salman. Aduh. Tadi sih sharing aja, Ustaz. Setelah pemaparan dari pemakalah tentang klasifikasi dan fungsi pembelajaran PAI. Mungkin Tadi ada Oh. pertanyaan tuh Ya, apa tuh pertanyaan tuh? dari Bang Ilyas. Apa tuh pertanyaannya? Chandra mungkin ingat tadi. Chan, pertanyaan Bang Ilyas tadi. Ini nggak terlalu. Tadi sih yang saya tangkap itu tadi menanyakan kenapa metode PAI itu menggunakan hanya menggunakan apa metode Al-Quran dan hadis, kenapa tidak menggunakan metode kias? Apakah metode Al-Quran dan hadis itu sudah mencakup segalanya atau bagaimana? Kalau nggak salah itu Metode Quran dan hadis. Makanya tadi pertanyaannya kalau nggak salah gitu sih. Nggak tahu sih. mungkin Tuh Bang Ilyasnya ada tuh. berlandaskan kali apa landasannya baru Al-Quran dan hadis gitu mungkin dalam pembelajaran PAI kali, Chan. Ya mungkin. Jadi saya juga belum dapat poinnya itu dari pertanyaannya, jadi belum berani mengutarakan pendapat. Bang Ilyas bisa hadir lagi ya. Oh iya, siap. Ustaz. Hadir. Pertanyaannya diulang ya, Bang Ilyas. Gini, tadi kan ada disebutkan bahwa di situ dari pemakalah gitu menyatakan bahwa latar belakang Suaranya hilang, Bang. Halo, ya, hadir. Halo. Ya, halo, aman. Tadi suaranya hilang, Bang. Halo Bang Ilyas. Bang Ilyas, kemana Bang Ilyas? Halo, iya, hadir. Kok aku yang manggil nyaut sih? Ya, nih. Ya. Enggak, tadi kan latar belakangnya kan Al-Quran dan hadis. Saya berpikiran tadi kenapa pakai Al-Quran hadis ya gitu ya. Itu latar belakangnya. Apa enggak ada metode-metode lain gitu seperti metode kias apa segala macam gitu dan metode PAI. Itu saja sih pertanyaannya. Jadi sebuah pertanyaan tadi saya mikir gitu yang disampaikan oleh pemakalah. Kenapa nggak pakai metode-metode yang lain yang kemarin disebutkan gitu, dikaitkan bahwa
oh ada kias loh metode PAI ini. Bisa ada kias, ada metode sama atau yang lainnya gitu. Apa ini cuman latar belakangnya, apa hanya sebagai pendahuluan saja gitu. Kan jadi sebuah pertanyaan tadi yang saya lihat gitu. Itu saja sih sebenarnya. Intinya kenapa harus dua itu gitu. Kan ada metode yang lain juga gitu. Ya itu aja. Dari pemakalah paham pertanyaannya? Halo tes, terdengar? Chan? Chandra mana? Ini timbul tenggelam pada ini suaranya. Halo? Tenggelam Bapak terdengarkah? Ayo suaranya mana ini? Putus-putus. Tes. Halo? Terdengar? Ya sudah. Pertanyaan yang saya ulang lagi, kan di situ kenapa menimbulkan bahwa latar belakangnya Al-Quran dan hadis dalam metode PAI ini gitu. Kan ada metode-metode yang lainnya gitu seperti metode kias atau segala macam yang saya pertanyakan, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa dua itu yang dicantumkan gitu. Kenapa nggak ada kiasnya? Kalau kias kan apa metode lain baru tuh lengkap tuh kan, hingga tidak menimbulkan suatu pertanyaan. Nah ini yang jadi pertanyaan dua muncul itu apakah dari pemakalah kurang menambahkan apa gitu. Terus aja Ustadz. Ya, pada prinsipnya nggak ada metode kias, nggak ada metode Quran hadis. Kalau kias iya mungkin. Kemarin kan kita udah bahas bahwa ada metode itu ada metode klasik ya. Kemudian juga ada metode modern. Nah, dalam kaitannya dengan bahasan saat ini kan relevansi ya tadi. Nah, saya kira kaitannya dengan relevansi. Ya, jadi nggak ada metode sebentar ya, nggak ada metode Quran hadis. Kalau nggak Relevansi belum Ustaz? Belum. Tadi apa ini? Belum Metode. Sekarang klasifikasi sama itu Ustaz. Apa klasifikasi? Klasifikasi dan fungsi. Oh. Klasifikasi dan fungsi metode pembelajaran PAI Ustaz. Minggu depan baru relevansi. Oh, relevansi ya. Kita agak harus lari ini, yang lain sudah masuk relevansi. Bahkan sudah masuk metode. Baik. Nah, terkait dengan relevansi. Maaf. Betul relevansi ya? Klasifikasi. Klasifikasi Ustaz. Iya. Klasifikasi dan fungsi. Iya, terkait dengan klasifikasi dan fungsinya sebenarnya ini lebih kepada pengelompokan. Pengelompokan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita memilah dan memilih terkait dengan strategi yang di dalamnya untuk mendesain pembelajaran ya pendidikan agama Islam. Nah, kalau tadi ya ini kayaknya salah bahas ya, kalau nggak saya salah dengar tadi kan metode Quran hadis. Yang ada nanti ada pembahasan tentang Quran hadis, bagaimana
kemudian kita mempergunakan metode-metode metode-metode untuk bisa diimplementasikan dalam pembelajaran Quran hadis. Nah, klasifikasi ini, ini selalu yang menjadi dasar ya di semester kemarin dalam ujian kan pernah saya jadikan pertanyaan, dan ini kenapa? Karena ini menjadi dasar kita untuk melangkah pada pembelajaran berikutnya terkait dengan strategi yang di dalamnya adalah bagian bagaimana mendesain pembelajaran ya. Apa 4 hal yang selalu untuk tidak bisa kita tinggalkan, yaitu pendekatan ya, pendekatan, kemudian metode, teknik-teknik dan prosedur. Nah, ini ya yang nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan metode-metode ya, mungkin pertemuan berikutnya atau pada kelompok-kelompok berikutnya. Kemudian ada relevansi gitu ya. Relevansi. Nah, klasifikasi ini lebih kepada pengelompokan. Pengelompokan artinya juga ini erat kaitannya dengan relevansi nanti. Karena misalnya tentang pembelajaran Quran hadis. Nah, ini yang masuk atau bisa dipergunakan metode-metodenya dalam Quran hadis ini apa aja gitu loh. Kemudian juga metode-metode apa saja dari metode-metode modern ya kita bisa implementasikan di dalamnya. Nah, ini klasifikasi gitu loh. Jadi kita memilah dan memilih dari semua metode-metode. Nah, kembali kepada walaupun ini mungkin agak maju ya, karena memang sekarang masih tadi klasifikasi. Nanti metode itu kita akan temukan ada 2 hal, ya metode klasik dengan metode modern. Yang metode modern ini di dalamnya ada yang disebut dengan PAIKEM, ya, pembelajaran aktif, ya, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, artinya ya untuk mendesain atau membangun strategi pembelajaran yang di dalamnya ada pendekatan, kemudian metode, teknik-teknik, dan prosedur. Nah, ini kita klasifikasikan apa yang masuk pada bahasan kita, misalnya Quran hadis, itu apa yang masuk ke dalamnya, ya. Apa yang akan kita angkat, tema apa. Nah, makanya kemudian ketika kemudian kita menentukan pendekatan, nah ini ya pendekatan tentu kaitannya nanti pada bahasan atau tujuan pembelajaran. Bisa saja pendekatan klasikal, pendekatan kelompok, ya pendekatan humanis, ya pendekatan sosial. Nah, ini namanya dikelompokkan, ya diklasifikasikan. Kemudian, nah yang pantas atau bisa kita aplikasikan dalam metode ya pada pembahasan ini apa metodenya gitu. Diklasifikasikan apa saja. Nah, misalnya A, B, C, D. Nah, tapi dari A, B, C, D ini kan nggak mungkin untuk dalam satu pembahasan dapat kita pakai semua. Ya, setidaknya ada 2 umpamanya. Walaupun nanti dalam praktis teknik-tekniknya itu bisa jadi ya melingkupi ada beberapa metode gitu loh. Ya, satu contoh misalnya katakanlah metode ceramah sebagai sebuah metode klasik. Kemudian metode yang lain kita pakai metode inquiry. Nah, ini bagaimana? Ya, kaitannya dengan ceramah tentunya kita memberikan pengarahan dan arahan ya atas pola-pola yang harus dijalani oleh siswa dalam pembelajaran misalnya akidah akhlak tadi. Nah, dalam prosesnya itu ya nanti ada inquiry misalnya ya.
untuk mencari dan menemukan. Nah, nanti dalam proses teknik dan prosedurnya itu masuk pada ranah satu proses PAIKEM, ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi dalam prosesnya itu mampu mengungkapkan hal-hal tadi. Nah, ketika mampu mengungkapkan hal-hal tadi, dengan sendirinya tentu ya pada pembelajaran itu akan muncul dan mencuat terkait dengan pembelajaran yang dibutuhkan saat ini. Satu contoh ya, pembelajaran misalnya high order thinking, ya, pemikiran tingkat tinggi. Kemudian bisa jadi dari situ timbul dan muncul dalam prosesnya pembelajaran terkait dengan kompetensi abad 21. Satu contoh, walaupun ini agak maju, nggak apa-apa sebagai gambaran tadi. Jadi misalnya akidah akhlak, ya, tadi nggak ada itu, mungkin salah ya, kalau memang ada metode akidah akhlak, ya mungkin salah. Satu contoh misalnya keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan rasa keimanan kepada Allah. Cuma umpamanya subnya itu menguatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pakai pendekatannya, misalnya kita kelompokkan dalam pengajaran kita ini, misalnya banyak pendekatan-pendekatan yang dapat kita pakai. Tapi yang kita ambil umpamanya pendekatan kelompok. Ya. Atau kemudian metodenya yang kita pakai tadi, metode ceramah dan inquiry. Ya, kemudian tinggal kita tentukan teknik-tekniknya dan kemudian prosedurnya. Nah, pada awal kita ingin menjalani pembelajaran itu, tentunya kita awali dengan arahan-arahan. Nah, dan pada arahan-arahan pembelajaran yang akan kita sampaikan ini, itu bagian dari metode ceramah. Tapi dalam praktiknya nanti, prosesnya, teknik dan proses prosedurnya itu masuk pada misalnya terkait dengan metode inquiry tadi, pencarian. Misalnya meningkatkan rasa keimanan kepada Allah. Nah, bisa jadi lewat metode inquiry ini kita bagi misalnya ada 20 orang. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, atau 3 kelompok, ya bisa 5-5, bisa 6-6, ya, dan seterusnya. Nah, dalam kelompok itu kita berceramah apa tujuan pembelajaran kita? Meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa jadi kita ajak keluar. Ya, kita ajak keluar. Nah, kelompok pertama, silakan. Pada saat ini kita sedang berada di bawah terik sinar matahari. Nah, bagaimana? Coba kelompok Anda pikirkan dengan kebesaran Tuhan terkait dengan matahari. Nah, kelompok kedua, di halaman sekolah ini banyak pepohonan-pepohonan nih, tanaman-tanaman yang indah-indah. Ada bunganya yang berwarna-warni gitu. Nah, silakan perhatikan hal itu ya, terkait dengan keimanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok ketiga, ya silakan ya, di pojok sana ada kolam ikan sekolah. Coba perhatikan ikan-ikan itu ya seperti apa. Nah, coba Anda tanggapi dalam kaitannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini silakan kemudian dinarasikan, didiskusikan. Nah, kepada tempat masing-masing. Nah, ini kan artinya kemudian pembelajaran itu ya pada metode inquiry-nya ini jalan. Nah, tekniknya sudah kita sampaikan tadi. Nah, prosedur-prosedurnya sudah kita sampaikan. Nah, di sini akan kelihatan satu, misalnya pembelajaran agama itu tidak selamanya klasikal dan di kelas. Gitu. Nah, yang kedua, pembelajaran apa yang disebut dengan PAIKEM tadi masuk.
ya, pembelajaran aktif. Anak-anak jadi aktif nih, karena mereka harus mencari informasi sendiri dalam kelompoknya. Ya, inovatif udah jelas, ya, karena pembelajaran agama nyatanya bisa direlasikan dengan alam, dengan lingkungan sekolah. Kreatif, nah ini bagian dari kreativitas guru. Kok bisa seperti itu? Nah, yang selama ini bisa saja dianggap bahwa yang bisa keluar, bahwa yang bisa ngelihat alam sekitarnya itu hanya pendidikan, ya misalnya biologi, sains gitu. Ternyata pendidikan agama itu pun bisa berelasi dengannya. Nah, termasuk kemudian menyenangkan, jelas menyenangkan. Anak tidak di kelas, ya kemudian juga bisa memperhatikan alam. Nah, kemudian nanti terakhir baru kita konklusikan. Nah, ini kan pembelajaran dalam proses ini akan menjadi kaya, ya. Ya, akan menjadi kaya kepada anak didik kita, dan ini sesuai bahwa anak didik kita tidak seperti anak dulu yang berangkat dari rumah tidak dipengaruhi apa-apa, artinya seperti gelas kosong. Tapi anak kita sekarang ini berangkat dari rumah bukan lagi seperti gelas kosong, mereka sudah memiliki atau mempunyai ya informasi. Seperti itu. Nah, dalam praktiknya itu syarat ya dengan pembelajaran metode modern ya, dengan pembelajaran kekinian. Kenapa? Di dalamnya tadi ada Pak Ikam. Tentu saja ini masuk pada ya pembelajaran yang saat ini digalakan misalnya high order thinking. Ya, high order thinking karena mereka harus berpikir keras. Ya, melihat alam semesta. Nah, saya kira atau melihat lingkungan, saya kira akan berbeda pendapat anak satu dengan anak yang lain. Nah, begitu juga masuk pada ranah pendidikan abad 21, ada critical thinking, problem solving. Nah, ini masuk di dalamnya. Nah, ini saya sampaikan salah satu ya contoh bagaimana mengklasifikasikan sekaligus merelevansikan ya sejumlah perangkat-perangkat terkait desain pembelajaran yang pada akumulasi semuanya disebut dengan strategi pembelajaran. Gitu. Jadi saya kira ini ya, jadi sebenarnya jangan dianggap sekilas ketika kita berbicara tentang klasifikasi ya, atau relevansi atau metode ini biasa semua dan sebagainya. Itu bisa kita gali seperti halnya tadi gitu. Baik, saya kira ini gambaran ya supaya bisa dikembangkan ya pada pertemuan berikutnya terkait relevansi, terkait dengan metode gitu loh. Ya. Baik, saya kira itu untuk sementara. Mungkin ada yang lain. Jangan lupa untuk absensinya ya di pertemuan berapa nih? 10. Ya, silakan. Silakan, Pak Salman. Ditutup atau gimana Ustadz? Atau buka pertanyaan? Mungkin kalau Iya, mungkin ada pertanyaan sebentar sebelum kita akhiri. Silakan. Mohon izin ya, saya lagi kurang fit. Silakan. Siapakah Allah, Ustaz? Amin ya Allah. Gimana teman-teman? Mungkin kalau memang sekiranya belum ada pertanyaan, karena ini juga dicukupkan aja kali ya. Oke, mungkin cukup Ustaz. Dari teman-teman juga belum ditanggapi. Tanggapan. Ya, baik. Saya kira tadi menjadi stimulan aja ya, bahwa nanti kita akan bahas relevansi, kemudian metode, ya sekiranya tadi bisa dikembangkan seperti hal tadi. Jadi bahwa
pengajaran pendidikan agama Islam itu bisa dibuat lebih kreatif lagi, mempergunakan metode-metode yang ada, yang kemudian itu kita bentuk sedemikian rupa, kita desain sedemikian rupa sehingga ya syarat makna buat anak didik kita, ya bagian daripada kreativitas. Nah, ini jadi pembahasan berikutnya saya berharap seperti itu, ya. Karena nanti di belakang ada pembahasan terkait dengan akidah akhlak, ya misalnya Quran hadis. Nah, ini sebenarnya bukan lebih kepada menjelaskan akidah akhlaknya atau Quran hadisnya, ya, tapi lebih bagaimana meramu sebuah metode ya kekinian sehingga dapat menampilkan sebuah pengajaran yang masuk dalam istilahnya tadi Pak Ikem, ya. Ya, pengajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Karena kalau ini sudah bisa dilakukan, ya keniscayaan yang muncul itu ya pembelajaran atau pemikiran tingkat tinggi itu mesti ada. Kemudian kompetensi abad 21 mesti masuk. Nah, ini saya kira yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi ketika kita mempelajari hal terkait dengan metode itu tentu tidak sama dengan pembelajaran ketika kemudian kita hanya just mengenal metode ini dan itu. Tapi bagaimana metode itu kita implementasikan dalam pengajaran agama. Karena memang kemarin ya kita ingin menjembatani dari keseluruhan di mana perkembangan saat ini ya lebih kepada berkiblat rasional, sementara kita harus memberikan kepemahaman ya yang sifatnya ruhiyah, abstrak, imani. Nah, ini saya kira kan berseberangan sebenarnya, tapi kita harus memiliki kemampuan itu. Gitu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sebuah gambaran ya, khususnya pada bahasan-bahasan tentang metode atau desain pembelajaran ya yang akan kita bahas, entah relevansi metode-metode berikutnya. Saya kira itu. Salman, terima kasih. Mohon maaf barangkali saya baru bisa gabung dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan mohon doanya, ini lagi kurang sehat saya ini. Kakinya lumayan berbeda sebelah kanan dan kiri. Memang berbeda sih, tapi sejatinya memang perbedaannya itu seharusnya enggak seperti ini gitu. Jadi ya itulah. Enggak tahu ini, Bu. Jatuh, Ustaz. Ya. Jatuh dari kendaraan. Jatuh sih enggak, dulu yang pernah jatuh, cuma ini kayaknya kambuh lagi. Jadi jalannya agak nyeri-nyeri lah. Itu saya kira. Ya, baik ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita dapat diberikan kemampuan untuk bisa beraktivitas. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Sehat Ustaz. Insyaallah. Sama-sama, terima kasih.